Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan mengenai musyawarah masyarakat desa 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilu Hendri Noryani, perwakilan kelompok 10 mahasiswa profesi Nurse Itekes Bali. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dari survei yang telah kita lakukan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober 2020 yang meliputi kuesioner mengenai remaja dan kuesioner mengenai COVID-19. Baik, akan saya mulai mengenai penjelasan data demografi. Di sini kami menggunakan 85 remaja yang berasal dari 16 desa masing-masing dari mahasiswa. Yang pertama akan saya bahas mengenai jenis kelamin. Dari 85 orang responden, sebesar 80% atau 68 orang remaja merupakan remaja dengan jenis kelamin perempuan. Sedangkan 17 responden atau 20% merupakan remaja dengan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya yaitu usia dari remaja. Di sini kami menggunakan remaja dengan rentan usia 12 sampai dengan 18 tahun. Dari 85 responden yang kami gunakan, mayoritas responden berusia 18 tahun yaitu sebesar 29%. Selanjutnya dari segi pendidikan. Dari 85 orang responden kami, sebesar 89% atau 76 orang merupakan responden atau remaja dengan tingkat pendidikan SMA. Selanjutnya, kita akan mulai mengenai penjelasan tentang kuesioner remaja. Kuesioner remaja yang pertama yaitu mengenai nyeri perut pada saat menstruasi. Bisa dilihat dari 68 orang responden yang merupakan perempuan, sebesar 76% atau 54 orang mengalami nyeri saat menstruasi. Sedangkan 24% atau 16 orang sisanya tidak mengalami nyeri saat menstruasi. Selanjutnya yaitu mengenai konsumsi obat pada saat menstruasi. Dari 68 orang responden perempuan, sebesar 13% atau 9 orang dari remaja menggunakan obat untuk menanggulangi nyeri haidnya. Sedangkan 59 orang atau 87% sisanya tidak menggunakan obat pada saat nyeri menstruasi. Selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan pernah keputihan. Dari 68 responden perempuan kami, sebesar 79% atau 54 orang pernah mengalami keputihan. Dan 21% atau 14 orangnya tidak pernah mengalami keputihan. Selanjutnya yaitu mengenai masalah keputihan yang dialami oleh remaja. Dari 68 responden perempuan yang kami survei, terdapat 82% atau 56 remaja perempuan tidak mengalami keputihan yang menimbulkan bau dan juga gatal. Sedangkan 12 orang atau 18% dari remaja putri tersebut mengalami keputihan yang menimbulkan bau dan juga gatal. Selanjutnya yaitu mengetahui sadari. Dari 68 responden perempuan yang kami survei, sebesar 51% atau 35 orang mengetahui tentang sadari. Sedangkan 49% atau 33 orang tidak mengetahui sadari. Selanjutnya yaitu pernah melakukan sadari atau tidak. Dari 68 responden yang kami survei, sebesar 65% atau 44 orang remaja tidak pernah melakukan sadari, dan sebesar 35% atau 24 orang pernah melakukan sadari. Selanjutnya yaitu mengenai pengetahuan remaja tentang infeksi menular seksual. Dari 85 remaja yang kami survei, sebesar 72% atau 61 orang remaja mengetahui tentang IMS. Sedangkan 24 orang atau 28% sisanya tidak mengetahui tentang IMS. Akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai hasil survei dari kuesioner COVID-19 yang terdiri dari 3 sub, yaitu pengetahuan, perilaku, dan juga sikap. Pertama yaitu mengenai pengetahuan COVID-19. Dari 85 orang responden yang telah kami survei, sebanyak 8% atau 7 orang memiliki pengetahuan yang baik mengenai COVID-19. Kemudian 87% atau 74 orang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai COVID-19. Dan 5% atau 4 orang sisanya memiliki pengetahuan yang kurang mengenai COVID-19.
Selanjutnya yaitu mengenai sikap remaja terhadap COVID-19. Dari 85 orang remaja yang telah kami survei, sebesar 62% atau 53 remaja memiliki sikap yang cukup mengenai COVID-19. Sedangkan sisanya yaitu 32 orang atau 38% remaja memiliki sikap yang kurang terhadap COVID-19. Selanjutnya yaitu mengenai perilaku dari remaja terhadap COVID-19 ini. Dari 85 orang yang telah kami survei, terdapat 65 orang atau 77% dari remaja memiliki perilaku yang cukup tentang COVID-19 ini. Kemudian 20 orang atau 23% sisanya memiliki perilaku yang kurang terhadap pencegahan COVID-19. Baik, dari hasil pemaparan survei yang tadi telah saya sampaikan, maka dapat kami simpulkan bahwa masalah keperawatan yang muncul pada kelompok remaja yaitu yang pertama, gangguan kesehatan pada remaja perempuan mengenai nyeri perut saat menstruasi, keputihan, sadari, dan juga IMS atau infeksi menular seksual. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan, perilaku, dan sikap remaja tentang COVID-19. Adapun rencana tindakan yang kami lakukan untuk menanggulangi permasalahan dari remaja tersebut, yaitu yang pertama mengenai diagnosa gangguan kesehatan pada remaja perempuan, nyeri perut saat menstruasi, keputihan, sadari, dan juga infeksi menular seksual. Rencananya yaitu akan melaksanakan penyuluhan mengenai nyeri perut saat menstruasi, yang kedua yaitu penyuluhan tentang keputihan, yang ketiga melakukan penyuluhan sadari dan demonstrasi sadari, kemudian melakukan penyuluhan mengenai IMS atau infeksi menular seksual. Kegiatan penyuluhan ini akan dilakukan pada minggu kelima dengan media dan tempat pelaksanaannya itu menggunakan sistem online yang akan dilakukan di rumah masing-masing dari responden. Kemudian penanggung jawabnya merupakan dari mahasiswa sendiri, pembimbing akademik, dan juga dari responden. Kemudian dilanjutkan dengan diagnosa keperawatan kedua yaitu kurang pengetahuan, perilaku, dan sikap remaja terhadap penanggulangan COVID-19. Rencana kegiatan yang kami akan lakukan yaitu penyuluhan kesehatan mengenai COVID-19 yang akan dilaksanakan pada minggu kelima dengan hari yang berbeda, yang akan dilaksanakan di rumah masing-masing dari responden dan melalui media online. Kemudian penanggung jawabnya yaitu dari pembimbing akademik, dari mahasiswa kelompok 10, dan juga dari responden. Baik, sekian yang dapat saya paparkan dalam musyawarah masyarakat desa 1 ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada moderator.